Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menerangkan tentang analisis manajemen operasi pada perusahaan daerah pasar kota Kendari. Oke. Analisis manajemen operasi pada perusahaan daerah pasar kota Kendari. Yang ditulis oleh Fandi Purnayan Wilele, Jamal Bake, dan Makmur Kambolong, ya, pada jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia. Oke, kita baca dulu abstrak dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen operasi pada perusahaan daerah pasar kota Kendari yang meliputi, perencanaan, pengoperasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, jadi manajemen operasinya pada perusahaan pasar daerah kota Kendari meliputi 4P, ya, perencanaan, pengoperasian, pengarahan, dan pengendalian. Informannya ada 5 orang yang bekerja di divisi operasional, yang termaksud di dalamnya yaitu manajer operasional, manajer administrasi dan keuangan, pengumpulan data, ya. Jadi ada 2 manajer, ya, manajer operasional dan manajer administrasi dan keuangan. Kemudian, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi ada 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif atau penggambaran secara umum perusahaan. Ya, jadi pada materi kali ini saya akan menerangkan tentang operasional, ya. Operasional PD Pasar Kota Kendari ataupun operasional perusahaan daerah pasar Kota Kendari. Bagaimana manajemen operasionalnya? Apakah efektif atau tidak efektif, ya? Apakah efisien atau tidak efisien? Ya, pada materi kali ini kita akan sama-sama ketahui bersama. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa manajemen operasional yang meliputi, ya, harus dicatat, ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian belum terlaksana dengan maksimal disebabkan beberapa unit pasar belum beroperasi sepenuhnya. Oke. Disebabkan beberapa unit pasar belum dapat beroperasi sepenuhnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan manajer operasional mengungkapkan bahwa hasil dari perencanaan yang baik meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Jadi, untuk bisa mendalami operasional suatu perusahaan, maka tentunya pertama haruslah ada perencanaan yang bagus, ya, haruslah ada perencanaan yang tepat, sehingga dengan perencanaan yang tepat ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada PD, ya, pada perusahaan daerah pasar Kota Kendari. Mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun pedagang. Yang menjadi kendala adalah karyawan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik disebabkan beberapa rancangan masih dalam tahap uji coba. Nah, jadi hasil analisisnya adalah kita bisa memiliki aktivitas operasional, ya, atau perusahaan dapat memiliki aktivitas operasional yang optimal apabila ada rencana yang tepat, ya, apabila ada rencana yang baik yang gilirannya menyebabkan peningkatan kualitas pelayanan
bagi masyarakat, ya, kualitas pelayanan bagi para pedagang. Oke, kita baca dulu pendahuluannya. Manajemen operasi sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu profit dan keberlangsungan usaha. Nah, jadi menurut tulisan ini dikatakan bahwa manajemen operasi sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu profit dan keberlangsungan usaha. Jadi keuntungan dan sustainability dari company, ya, keberlanjutan usaha. Untuk apa usaha yang awalnya untung namun kedepannya malah justru tutup, ya, karena tidak menerapkan manajemen operasional yang baik. Nah, jadi tujuannya profit tentu, ya, agar bisa survive dan berkembang. Selanjutnya usaha dapat terus berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas, ya. Terus tahun demi tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Hal ini terkait dengan 3 unsur penting, yaitu input, proses, dan output. Ya, jadi sama, ya. Inputnya seperti apa, kemudian prosesnya bagaimana, dan output, keluaran dari proses tersebut seperti apa. Input, proses, dan output. Serta sangat besar kaitannya dengan efektif dan efisiensi sebuah usaha yang ada. Nah, ya, jadi input, proses, dan output ini akan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi dari sebuah usaha. Suatu usaha boleh memiliki omset yang besar, suatu usaha boleh memiliki cabang unit usaha yang banyak, namun kalau dijalankan dengan metode yang dipenuhi oleh keborosan, ya, dipenuhi oleh inefisiensi, maka omset yang besar itu akan menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena beban operasional juga tinggi, ya. Pendapatan operasional besar, namun biaya operasional jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional, sehingga keuntungan bersihnya menjadi minus. Hal ini bisa saja disebabkan oleh, ya, aktivitas operasional perusahaan tidak berjalan dengan efektif dan inefisiensi. Ya, dijalankan dengan tidak efisien. Ini semua disebabkan manajemen operasi. Nah, ya, hal ini semuanya disebabkan oleh manajemen operasi yang didefinisikan sebagai aktivitas yang berhubungan erat dengan produksi, yaitu kegiatan yang berawal dengan masukan atau input yang diproses atau melalui tahapan konversi sehingga menghasilkan output yang disebut produk, baik produk berupa barang ataupun jasa. Jadi, manajemen operasional berhubungan dengan 3 komponen penting, yaitu proses, output, input, proses, dan output. Ya, input, proses, dan output. Jika ini dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan, maka peluang dan kesempatan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang besar, keberlangsungan usaha yang sangat lama bisa dicapai dan dipenuhi. Sebaliknya, jika input, proses, dan output ini tidak berjalan dengan baik, ya, akan menyebabkan ketidakefektifan operasional yang gilirannya aktivitas perusahaan berjalan dengan sangat tidak efisien, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Manajemen operasi sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu profit dan keberlangsungan usaha. Ya, diulangi lagi, yaitu profit dan keberlangsungan usaha. Maksudnya, dalam kegiatan pemrosesan input menjadi output, tentunya peran manajemen operasi sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan keuntungan perusahaan. Nah, kembali lagi, ya. Peran operational manager, operational executive manager mutlak dibutuhkan untuk dapat, ya, memperoleh keuntungan bersih bagi perusahaan. Salah satunya adalah melalui peningkatan aktivitas operasional yang efisien, yang efektif dan efisien. Dalam hal ini contohnya adalah PD Pasar Kota Kendari yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014. Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang, ya, dengan seiring dengan perkembangan
dan berjalannya waktu maka pasar juga mengalami perkembangan. Pada mulanya pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dan terjadinya transaksi langsung. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan konsumen, pasar terus mengalami perubahan. Maka pasar tidak hanya sekedar menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen saja. Jadi pasar juga ternyata saat ini tidak hanya sekedar bertemunya pedagang dan konsumen saja. Bisa saja, ya, pihak distributor bisa juga tempat bertemunya, ya, pihak-pihak pengambil kebijakan, pemerintah, ya, regulator. Nah, ya, hal ini menjadi penting untuk mereka semua bisa sama-sama kumpul untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pedagang, bagi para konsumen, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Semuanya merasa diuntungkan dari kualitas produk yang dijual oleh pedagang, kemudian dari harga yang relatif terjangkau dan sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Saat ini, PD Pasar Kota Kendari mengelola 8 pasar yang tersebar di wilayah Kota Kendari. Ya, jadi PD Pasar ada 8 pasar. Ya, perusahaan daerah mengelola 8 pasar yang pasar tersebut bisa kita baca di sini. Di sini kita baca tinjauan pustaka. Dalam lingkup yang sangat generik, yaitu suatu proses. Perlu kiranya disampaikan seberapa luas ruang lingkup manajemen operasi. Beberapa hal yang membatasi ruang lingkup tersebut adalah manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen dalam perusahaan. Selain pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, maka operasi adalah salah satu fungsi yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Ya, jadi manajemen operasi merupakan satu dari fungsi manajemen atau functional management dalam perusahaan. Selain marketing, finance, dan human resource development. Maka operasi adalah satu fungsi sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Manajemen operasi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, dan kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Nah, jadi saya ulangi lagi definisinya. Manajemen operasi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, dan kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Nah, ini adalah arti atau definisi manajemen operasi yang ditulis oleh Herianto pada tahun 2007 pada halaman 2. Selanjutnya, manajemen operasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan ataupun sustainable dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Ya. Mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien. Ya, sehingga aset-aset yang dimiliki ini bisa digunakan secara efektif dan efisien, dan tidak sebaliknya. Ya, hal ini menjadi penting untuk menekan biaya operasional. Bagaimana supaya biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan bisa seminimal mungkin, yang pada gilirannya akan tercipta pendapatan operasional yang besar, sehingga selisihnya itu menjadi besar. Ya, keuntungan perusahaan menjadi besar dibandingkan apabila perusahaan tidak dijalankan secara efisien. Menurut Handoko pada tahun 1992, manajemen operasi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produktif. Ada 5 ya. Pemilihan, perancangan, pembaruan ataupun updating, pengoperasional, dan pengawasan. Yang 5 pokok ini menjadi hal utama apabila perusahaan menginginkan aktivitas operasional yang berjalan secara optimal.
maka mereka wajib memiliki tahapan-tahapan pemilihan yang benar, ya, pemilihan produk yang tepat, pemilihan jasa yang akan ditawarkan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lalu kemudian dirancang seperti apa produk yang akan ditawarkan, ya. Bagaimana inovasinya, bagaimana kualitasnya, ya, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana lisensinya, bagaimana perizinannya. Nah, itu harus betul-betul sudah difikirkan. Yang ketiga, diperbaiki, diupdate, ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, harus ada pembaruan sehingga masyarakat tidak merasakan kebosanan mengkonsumsi produk dengan model yang itu saja, menggunakan jasa dengan, ya, bentuk yang sama saja. Maka diperlukan inovasi, diperlukan kreativitas sehingga produk yang ditawarkan itu selalu updatable, ya, selalu sesuai dengan keinginan dan perkembangan pasar saat ini. Pengoperasian, nah ini akan berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas perusahaan, ya. Di sana akan dilihat seperti sejauh mana perusahaan menjalankan roda operasionalnya dengan baik atau tidak. Akan kelihatan dari besaran biaya operasional yang harus lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional. Terakhir baru dilakukan pengawasan, ya, supaya prosedur yang telah dilakukan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Saya kira demikian dulu. Terima kasih telah mendengarkan video ini.